Perkenalkan, nama saya Elariana Bruginting dengan NIM 4213131025, Rombel PSPK 21B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan percobaan dan rancangan acak lengkap. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pengertian rancangan percobaan. Rancangan percobaan atau rancob adalah kegiatan pengaturan atau merancang apa saja perlakuan yang akan dicobakan dan apa saja yang akan diamati sebagai efek dari perlakuan tersebut dalam suatu percobaan. Adapun 3 submateri dalam rancangan percobaan adalah yang pertama, faktor utama yang harus diperhatikan dalam percobaan, yang kedua, perlakuan dan jenis-jenis perlakuan serta bagaimana memilih perlakuan, yang ketiga, prinsip utama dan jenis-jenis rancangan percobaan. Submateri pertama adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam percobaan. Faktor yang pertama adalah kondisi tertentu yang sengaja diciptakan peneliti untuk menimbulkan respon dari sampel atau objek yang diamati. Yang kedua, respon yang diberikan oleh objek. Yang ketiga, kondisi lingkungan dan keragaman objek yang dapat mengganggu dan mengacau respon. Submateri yang kedua adalah perlakuan dan jenis-jenis perlakuan serta bagaimana memilih perlakuan. Pengertian perlakuan adalah semua tindakan coba-coba yang diberikan terhadap suatu objek untuk melihat apakah ada pengaruhnya terhadap objek tersebut. Jenis-jenis perlakuan. Jenis-jenis perlakuan yang pertama adalah perlakuan kualitatif. Pemberian perlakuan berupa faktor kualitas atau mutu. Contohnya itu, pemberian berbagai jenis pupuk, dan pemberian berbagai jenis model pembelajaran. Yang kedua ada perlakuan kuantitatif atau pemberian faktor kuantitas, jumlah, dosis, dan tingkatan. Contohnya itu, pemberian dosis pupuk, pemberian banyaknya jam belajar tambahan, dan pemberian konsentrasi larutan. Selanjutnya, bagaimana memilih perlakuan? Perlakuan dipilih harus berdasarkan alasan yang jelas. Ada literatur atau penelitian terdahulu, atau tidak boleh asal-asalan. Submateri yang ketiga, prinsip utama dan jenis-jenis rancangan percobaan. Prinsip utama rancangan percobaan yang pertama adalah harus ada pengacakan, atau semua sampel satuan percobaan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh perlakuan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bias. Prinsip yang kedua adalah harus ada ulangan atau replication. Banyaknya frekuensi suatu perlakuan diamati. Gunanya untuk memperkecil galat atau kesalahan dan mempertinggi derajat ketelitian. Makin banyak ulangan, galat atau kesalahan diharapkan makin kecil. Yang ketiga, harus ada pengendalian lokal. Usaha mengendalikan kondisi sampel yang heterogen menjadi homogen minimal pada lokal atau kelompok tertentu. Gunanya untuk memperkecil galat dan mempertinggi derajat ketelitian. Dilakukan dengan cara mengelompokkan sampel yang relatif seragam dalam suatu perlakuan. Jenis-jenis rancangan percobaan yang pertama, rancangan non-faktorial. Jika yang diteliti hanya pengaruh satu faktor atau pengaruh X terhadap Y. Contohnya seperti rancangan acak lengkap atau RAL, rancangan acak kelompok atau RAK, dan rancangan bujur sangkar Latin atau RBL. Dan yang kedua ada rancangan faktorial. Jika yang diteliti pengaruh beberapa faktor seperti pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Contohnya itu seperti rancangan faktorial acak lengkap dan rancangan faktorial acak kelompok. Rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap adalah salah satu kelompok dari rancangan non-faktorial. Dapat digunakan jika sampel yang diteliti benar-benar seragam atau homogen. Penentuan sampel untuk setiap perlakuan harus benar-benar diacak. Teknik pengacakan boleh dengan cara undian ataupun dengan cara menggunakan tabel angka acak. Homogenan sampel dapat dilihat dari keseragaman, berat badan, umur, spesies, nilai pretest, buku yang digunakan, guru yang mengajar, keikutsertaan dalam bimbingan, asal sekolah, dan lain-lain. Contoh sampel. Contoh sampel yang pertama itu dalam penelitian digunakan ayam boiler.
umur 1 hari, strength upper acris CP707, berat badan rata-rata 36,5 gram, dan jenis kelamin jantan. Contoh sampel yang kedua, dalam penelitian digunakan siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Medan. Nilai pretest antara 30-40, tidak sedang mengikuti bimbingan belajar, memiliki buku teks kimia maksimal 3 jenis, dan berasal dari SMP negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.